Monggo Bapak Ibu kita buka surah Ali Imran ayat 81. Ali Imran ayat 81. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Qala a'aqrartum wa akhadhtum 'ala dhalikum isri. وأخذتم على ذلكم إصري. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بعد ذلك فأولئك
أسلم من في السماوات والأرض لله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهو في الآخرة من الخاسرين. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni dari godaan setan ar-rajimi yang terkutuk. Wahid dan ingatlah ketika akhadallahu Allah mengambil mitsaqa janji-janji an-nabiyina dari para nabi lama
sungguh apa yang ataitukum, apa yang telah kuberikan kepada kalian, min kitabin, dari kitab, wa hikmatin, dan hikmah, thumma, kemudian, ja'akum, datang kepada kalian, rasulun, seorang rasul, musaddiqun, yang membenarkan, lima, terhadap apa yang ma'akum, ada pada kalian, la tu'minunna, sungguh kalian akan beriman, bihi, kepadanya, wala tansurunnahu, dan sungguh kalian akan membantunya. Qala, berfirman, a'aqrartum, apakah kalian mengakuinya, wa akhadtum, dan menerima, ala dzalikum, terhadap sebagaimana tersebut, isri, perjanjianku. Qalu, mereka menjawab, aqrarna, kami mengetahui dan mengakui. Qala, Allah berfirman, fashhadu, maka bersaksilah, wa ana, dan aku, ma'akum, bersama kalian, minasyahidina, dari yang menyaksikan. Faman, maka barang siapa, tawalla, yang berpaling, ba'da dzalika, setelah itu, faulaika, maka mereka itulah, hum, mereka itu, al-fasiquna, orang-orang yang fasik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, Bapak dan Ibu sekalian, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan pertemuan yang lalu telah dibahas bagaimana pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak sesuai dengan pengakuan daripada para nabi-nabi mereka. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah pantas orang yang diberi kitab dan diberi hikmah serta kenabian kemudian mengakui dan menyuruh kaumnya untuk beribadah menyembah kepadanya. Itu tidak masuk. Jadi tidaklah seolah-olah mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak pantas seorang nabi yang diberi kitab kemudian diberi hikmah serta kenabian lalu kemudian mereka mengatakan kepada kaumnya, sembahlah aku. Itu tidak boleh. Maka Nabi Isa mustahil Nabi Isa akan mengatakan sembahlah aku, atau mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Allah, mustahil, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan. Akan tetapi pastilah orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang diberi hikmah dan kenabian itu dia mengatakan, jadilah kalian orang-orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan Rabbaniyun. Kemarin Rabbaniyun kita bahas, yang dimaksud dengan Rabbaniyun atau Rabbaniyin itu adalah orang-orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan hanya taat kepadanya. Itu disebut dengan Rabbani.
Jadi kalau kita dengar orang Rabbani, berarti dia adalah orang yang ahli ibadah, orang yang tanya kepada Allah, itu disebut dengan orang yang Rabbani. Dan mustahil juga para nabi itu yang diberi hikmah oleh Allah itu akan mengatakan kepada penduduknya, kaumnya, sembahlah malaikat, sembahlah para nabi itu. Maka itu sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Allah, Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan apa? Itu mustahil, karena Allah Subhanahu wa taala setiap memberikan kitab kepada para nabi itu pasti dia akan mengatakan janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada pembahasan ini menjelaskan juga tentang bagaimana menguatkan yang kemarin. Menguatkan yang kemarin. Di mana buktinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap kali mau mengutus para nabi dan rasul itu ada perjanjian terlebih dahulu. Itu enggak gampang. Jadi nabi semua akan menjadi nabi tidak gratisan. Ada janji langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan mitsaq. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita terjemahkan secara lebih bebas, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah, itu artinya kepada kita dan kepada Nabi Muhammad. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian daripada para nabi. Jadi hanya satu nabi jin jamak. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Setelah aku, kata Allah, memberikan kepada kalian kitab dan hikmah. Nanti kita tetapkan apa hikmah dan apa kitab. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Kemudian datang kepada kalian, kepada mereka ya, rasulun, seorang rasul. Rasul yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad. Musaddiqun, yang membenarkan lima ma'akum, terhadap kitab apa yang ada pada kalian. Maka ini janjinya mereka para nabi. La tu'minun nabihi wa la tansurunna. Sungguh, lanya ini kalau pendek berarti lamnya lam taukid namanya, sungguh atau benar. Tapi kalau panjang artinya tidak atau jangan. Maka la tu'minun nabihi wa la tansurunna. Maka kata Allah, pastilah kalian wahai para nabi akan mengimani kepada nabi tersebut, lalu kemudian kalian akan menolongnya. Lalu kemudian apa janji para nabi? Qala a'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, apakah engkau menerima dan mengambil tentang apa yang aku telah janjikan kepadamu? Jawaban mereka, qalu aqrarna. Kami mengakui. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau demikian, saksikanlah bahwa aku pun juga bersama kalian menyaksikan perjanjian. Ini kan jelas. Kemudian faman tawalla ba'da dzalika, maka barang siapa yang berpaling setelah itu, faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'aw wa karha. Apakah mungkin kalian mencari agama selain agama Allah, yang mana hanya kepadanya lah engkau berserah diri dan apa-apa yang di langit dan di bumi, baik itu secara tunduk tanpa paksaan ataupun secara paksaan. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepadanya lah, kepada Allah mereka dikembalikan. Maka ini Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, judulnya adalah perjanjian para nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi semua terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi mereka sebenarnya mereka berjanji semua, mulai dari zaman Nabi Adam, semua nabi-nabi itu ini dari. Kemudian kita tafsirkan apa yang dimaksud satu persatu. Wa id akhadallahu
Dan ingatlah ketika Allah mengambil, artinya berjanji dengan para nabi. Mitsaq, yang dimaksud dengan mitsaq itu adalah al-aqdu al-mu'akkad bil yamin. Jadi yang dimaksud dengan mitsaq itu adalah janji yang dikuatkan dengan sumpah. Berarti kalau istilah kita janji setia gitu. Bai'ah. Jadi yang dimaksud dengan mitsaq adalah sumpah yang adalah janji yang dikuatkan dengan sumpah. Kalau hanya sumpah itu belum, hanya sumpah aja. Karena kalau orang bersumpah lalu kemudian menyalahi sumpahnya, dia harus membayar denda paling tidak 2-3 hari berpuasa gitu kan. Seumpama Bapak bersumpah kemudian melanggar sumpahnya itu, maka kafaratnya harus berpuasa 3 hari berturut-turut. Ini lebih berat karena perjanjian berjanji lalu kemudian dikuatkan dengan sumpah, jadi double. Maka mitsaq. Sehingga pantaslah pernikahan itu disebut dengan mitsaq. Mitsaqan ghalidha. Karena janji antara suami dan istri disertai dengan sumpah. Maka tidak boleh main. Nah, itu ada syarat. Monggo Bapak Ibu dinikmati dulu, masyaallah. Barakallahu. Dapat double ya Allah. Monggo dinikmati dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tidak mengurangi kenikmatan Bapak Ibu sekalian. Monggo adik-adik dinikmati dulu yang di belakang. Ya. Kita lanjut. Jadi mungkin ini belum terpikir pada kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala setiap mengutus para nabi dan rasul ada ikatan janji, dan janjinya itu agar supaya mereka itu mengimani Nabi Muhammad. Kalau masih hidup dia agar supaya membantu Nabi Muhammad ini dari. Kemudian yang dimaksud dengan nabiyin, yang dimaksud dengan nabiyin itu nabi-nabi, semua para nabi dan rasul. Jadi kalau nabi berdiri sendiri itu masuk di dalamnya adalah rasul. Tapi kalau nabi dan rasul digabungkan, nabi itu sendiri, rasul itu sendiri. Itu bedanya. Tapi kalau di sini jadi semua nabi dan rasul itu sudah mempunyai janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lama ataitukum min kitabin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian siapa? Para nabi. Min kitabin, dari kitab. Jadi para nabi itu secara hakikatnya semuanya mempunyai 6 kitab. Hanya saja ada yang bentuknya itu masih suhuf, lembaran-lembaran. Kita kenalnya kan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Kemudian ada juga Sufi Ibrahim wa Musa. Itu kan kitab juga, hanya istilahnya yang berbeda. Sehingga ketika aku, kata Allah, memberikan kepada kalian sebuah kitab, satu yang dimaksud dengan kitab, maka apa kata Nabi? Yang dimaksud pengertian kitab itu ma'anzalallahu ta'ala ala haula'in nabiyyin min kutubin tuntaqu bil haqqi. Yang dimaksud dengan kitab itu adalah apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Kepada para nabi. Itu kitab, sudah jelas. Wa hikmatin. Kemudian yang dimaksud dengan hikmah al-wahyul warid bit takalif al-mufassalah. Jadi yang dimaksud dengan hikmah itu adalah wahyu yang diberikan kepada para nabi dan rasul, tetapi selain kitab. Selain kitab itu. Ya, seperti Nabi Musa punya kitab, tapi punya suhuf namanya suhuf Musa. Sufi Ibrahim wa Musa. Kemudian pengertian lain yang dimaksud dengan hikmah itu kalau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti hadis. Hadis. Hadis itu hikmah. Kenapa karena hikmah? Karena dalam hadis itu adalah merupakan wahyu yang mana tidaklah keluar dari ucapan Nabi itu kecuali wahyu. Di dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi dia bukanlah dari hawa nafsu beliau, akan tetapi adalah bentuk wahyu. Hanya wahyu inilah selain ada di dalam Al-Quran, maka disebutlah dengan hikmah. Itu. Kemudian yang paling umum adalah al-ilmun nafi alladzi yanfa'u Allah subhanahu wa ta'ala lahum wa waffaqahum li amalihi. Jadi kata Nabi, yang paling umum tentang masalah hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat yang diberikan kepada para nabi dan kemudian dimanfaatkan, diajarkan kepada orang lain. Termasuk kita belajarkan ilmu kepada orang lain itu termasuk hikmah, salah satunya. Itu dari cakupan hikmah. Dari hikmah itu mencakup semua kebaikan, baik perkataan, perbuatan ataupun ucapan, semuanya itu disebut dengan hikmah. Itu pengertiannya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah aku memberikan kepada kalian wahai para nabi sebuah kitab dan hikmah, kemudian nantinya akan datang kepada kalian seorang rasulun. Yang dimaksud rasul di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqun lima ma'akum, yang mana Nabi Muhammad itu membenarkan apa-apa yang ada pada kalian. Membenarkan apa? Ada namanya kitab Taurat, benar, di situ ada semuanya. Kitab Injil dan sub yang lain semuanya akan mengatakan. Maka kata mereka, la tu'minun nabihi wa la tansurunna. Inilah janji mereka. Janji para nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum diutus menjadi nabi, dia ada dua. Ada dua yang sangat diugatkan. Yang pertama adalah la tu'minun nabihi, akan beriman, percaya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi dan rasul dan nabi terakhir. Itu semua. Makanya kita terbukti kenapa para nabi itu mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah rasul padahal dia datang belakangan. Contohnya ketika Isra Mi'raj. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Lalu kemudian setelah bertemu, apa pertanyaan yang pertama? Apakah Muhammad sudah diutus menjadi rasul? Kan berarti sudah tahu. Sudah ada bocoran sebelumnya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah rasul. Kemudian nyampe kepada langit kedua, ketemu Nabi Isa dengan Nabi Zakaria. Siapa yang datang? Malaikat Jibril bersama siapa? Bersama Muhammad. Apa kata mereka? Apakah Muhammad sudah diutus menjadi rasul? Berarti kan sudah ada janji pada saat itu. Dan begitu terus. Yang ketiga ketemu dengan Nabi Idris, ketemu Nabi Yusuf, ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semuanya pertanyaannya sama. Berarti kan mereka itu sudah mengetahui bahwasanya akan datang nabi terakhir, dan mereka pun juga mengikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan beriman dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabinya saja sudah beriman dengan kenabian Nabi Muhammad, lalu kenapa pengikutnya tidak beriman? Ini enggak nyambung juga. Gitu kan? Kalau kita mau nalar. Sehingga tafsirannya di sini, nabi semua itu beriman kepada kenabian Nabi Muhammad, beriman kenabian kepada adanya Al-Qur'an. Akan tetapi yang konslet di sini bagaimana umat-umat mereka sebagian dia tidak mau beriman kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi coba. Padahal mereka sebenarnya tahu. Jadi orang Yahudi yang pertama kali kan Bani Nadir yang datang ke Madinah itu sebenarnya dia itu dari Palestina nyampe ke sana akan menunggu. Karena di dalam kitab mereka itu tahu bahwasanya nabi terakhir itu akan turun di Madinah, katanya di situ. Akan berada di Madinah. Sehingga beberapa abad sebelum Nabi lahir mereka itu udah rombongan pindah ke Madinah. Nunggu. Sehingga nunggulah mereka itu nunggu karena tahu. Akan tetapi cucu-cucunya ketika sudah lahir kecewa.
Yang paling berhak sebenarnya nabi terakhir itu di kalangan mereka, tidak dari kalangan Bani Israel. Tapi ternyata yang muncul nabi terakhir itu bukan Nabi Israel, tapi Nabi Bani Ismail. Itulah yang menjadi kecewa. Makanya kekecewaan itu bisa menghapus kebenaran. Coba kalau orang, kita bayangkan orang kecewa dengan siapa, kebenaran bagaimanapun tetap, itu pura-pura gitu kan. Sering kita dengar. Kalau udah kecewa kepada orang, salah jadi benar, benar jadi salah. Itu karena udah kecewa. Kalau kekecewaan itu dia semuanya diharuskan dilandasi. Tapi kalau kekecewaan dilandasi dengan keimanan, insya Allah jalannya beda. Makanya kita tidak perlu terlalu kecewa kalau sesamanya. Makanya mintanya, kata para ulama mengatakan, minta itu hanya kepada Allah. Tapi kalau kita bergantung kepada seseorang, suatu saat dia akan berubah. Bergantung kepada jabatan, jabatan akan lepas. Bergantung kepada harta, harta suatu saat akan berpisah. Tetapi kalau bergantung kepada Allah, la ta'khudhu sinatun wa la nawm, selamanya tidak akan pernah kecewa. Itu jalan terakhir kalau kita memang ingin bagaimana kita itu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang kita baca pertama, janji para nabi itu kepada Allah, mereka berjanji akan mengimani adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beradanya. Kemudian yang kedua, wala tansurunna, dan benar-benar kami juga akan menolong mereka, menolong Nabi Muhammad. Ini udah janjinya. Seharusnya umat-umat yang memang dia mengaku umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, harusnya menolong Nabi Muhammad, bukan malah memusuhi. Maka dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ikrarnya? Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Isri itu adanya janji. Lalu kemudian Allah berfirman, apakah engkau menyedia? Siapkah engkau dan mengambil apa yang telah kami janjikan ini? Mereka pasti menjawab, qalu aqrarna, kami mengakui janji tersebut. Ini udah jelas. Nah, sudah jelas bahwa mereka itu janji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sini ada dua penafsiran. Tafsiran yang pertama, bahwa misalnya yang dimaksud dengan janji-janji itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi, yang mana para nabi satu dengan nabi yang lainnya itu semuanya beriman, mengimani gitu. Sebab Nabi Musa dulu kan, Nabi Musa janji kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengimani bahwa setelah Nabi Musa itu ada Nabi Isa. Itu mengimani itu. Kemudian Nabi Isa juga berjanji kepada Allah bahwasanya akan mengimani tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Jadi hanya dua tafsiran saja. Yang pertama adalah tafsirannya yang dimaksud dengan mengimani di sini janji kepada Allah, yakni artinya mereka itu berjanji dari nabi, semua nabi itu semua janji. Nabi Ibrahim berjanji kepada Allah bahwa akan mengimani bahwa Ismail akan menjadi nabi, terus ke bawah begitu. Itu tafsiran yang pertama. Kemudian tafsiran yang jumhur ulama mengatakan, dan ini banyak yang diambil karena memang teksnya mengarah ke sana, adalah para nabi semuanya itu mengimani kepada khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena di sini ada satu kaidah, tsumma ja'akum rasulun musaddiqun. Kemudian datang kepada kalian wahai para nabi rasulun, seorang rasul. Seorang rasul yang di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah tafsiran satu dengan yang dua bertentangan? Enggak. Karena setiap para nabi itu memang berjanji akan menangani nabi-nabi yang akan datang setelahnya. Dan mereka pun juga beriman bahwasanya nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Makanya kalau ada nabi baru, gak mungkin mereka itu mengakuinya. Kan gampang kan? Semuanya apa sih alasannya para nabi orang yang mengaku nabi itu dia
dikatakan bohong? Itu gampang karena syarat-syarat Nabi itu berat. Pertama, para nabi itu udah kenal. Para nabi semua udah kenal kepada nabi yang akan diutus. Nabi Isa itu kenal. Jadi semua Nabi Ibrahim kenal kepada Nabi Isa, semuanya. Apalagi cuma. Kemudian yang kedua, nabi itu dia pasti dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari wahyu. Jadi kalau mengaku dapat wahyu tapi lali, bukan. Bukan. Itu yang kedua. Dapat wahyu. Kemudian yang ketiga, dia pasti punya kitab atau suhuf yang menjadi patokan sebagai dia doanya. Kemudian yang selanjutnya dia pasti mempunyai kaum atau umat. Dan ciri yang terakhir kalau Nabi Muhammad SAW itu terakhir, bahwasanya umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu nabinya itu khusus, tidak umum. Seperti Nabi Musa itu untuk Bani Israel, Nabi Isa juga Bani Israel. Gitu. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus semua alam, Bani Israel dan non Bani Israel, semuanya, termasuk Jawa, itulah. Sehingga gak masuk kalau ada orang ngaku nabi, apalagi maaf petok, rapantes belas. Karena kenapa? Menyalahi Quran. Ya, menyalahi Quran. Sehingga ada salah satu sifat di dalam kitab, bahwasanya di samping mempunyai sifat yang 4 itu para nabi, siddiq, amanat, tabligh, fatana. Ini aja udah gak akan orang yang maaf. Orang yang mengkanabi keempat ini udah gak akan bisa. Yang pertama siddiq, jujur terus. Pertama ngaku nabi udah bohong, gitu kan? Udah. Kemudian yang kedua tabligh, menyampaikan. Rasanya itu bingung dia. Ketemu Jibril kan. Nah, kemudian yang ketiga tabligh, menyampaikan. Kemudian fatana itu cerdik, dan tahu apa yang akan terjadi, itu nggak bisa. Kemudian ada juga di samping sifat-sifat tersebut hadur rijali, harus laki-laki. Jadi nabi itu sifatnya harus laki-laki. Nah, makanya Maryam walaupun orangnya beliau itu adalah baik, tapi tidak sampai derajatnya kepada nabi, karena satu dari syarat yang tidak. Taatnya luar biasa, akan tetapi tidak sampai kepada kenabian. Nah, itu. Lalu kemudian yang kedua al-qawi, kuat. Kuat baik itu kuat IQ ataupun fisik. Gak ada Nabi Allah, gak ada belas. Jadi semuanya kuat. Sampai-sampai ya Nabi itu kekuatannya itu melebihi dari 40 kekuatan orang biasa. Itu. Coba kita bayangkan bagaimana ketika Nabi Musa, coba contohnya. Nabi Musa itu belum seberapa dibandingkan dengan kekuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Nabi Musa alaihissalam semuanya gak kuat kan, ngangkat dari sumur itu tutupnya batu. Nabi Musa sendiri minggir, buka, beres. Kan kuatnya. Jadi 40 biasa. Itu kekuatannya. Dan kalau sudah sifat-sifat ini gak ada di dalam diri manusia, maka dia adalah bukan nabi. Itu kan bantah. Itu ciri-ciri yang kita temukan. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, dari ayat ini menunjukkan kepada kita jadi bahwa mereka benar-benar orang yang mengaku bahwasanya Nabi Isa, Uzair dan lain sebagainya itu dianggap Tuhan, itu bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, bahwa mereka semuanya itu para nabinya saja berjanji akan beriman kepada Nabi Muhammad, akan tetapi bagaimana pengikutnya kok tidak beriman kepadanya. Maka itu adalah sebuah kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selanjutnya qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Lalu kemudian Allah berfirman, maka oleh sebab itu karena sudah janji sudah diterima, aqrarna,
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalian jadikanlah, sesungguhnya aku pun juga menyaksikan tentang apa yang kalian janjikan dan juga janjikan kepada. Kemudian selanjutnya, faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun, dan sesungguhnya orang yang berpaling dari itu semua, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Artinya orang-orang yang fasik itu dia mengaku fasik itu adalah maksiat, ya maksiat. Maka orang-orang yang fasik itu adalah orang yang banyak dosa, terutama adalah kebohongan yang dia lakukan, dan ini termasuk mengaku bahwa dia adalah umat, mengaku bahwa dia adalah keturunan Nabi Ibrahim, akan tetapi sedikit pun dia tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ayat sebelumnya kan mengatakan bahwa aku adalah pengikut Nabi Ibrahim. Kalau mengikut Nabi Ibrahim berarti juga mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Apa yang dikatakan Nabi Musa dan Nabi Isa? Sembahlah Allah dan tidak boleh menyekutukannya. Itu kan. Maka ini Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah tentang menguatkan kita. Ini kan untuk menguatkan dari mana banyak sekarang ini fitnah-fitnah atau gangguan-gangguan yang ingin merusak keimanan dan keyakinan kita. Termasuk maaf sekarang ini lagi viral-viralnya pernikahan jada pernikahan orang Islam dengan non Muslim. Itu semuanya haram, tidak boleh. Kenapa? Karena dia udah jelas mengaku. Jadi yang sekarang maaf yang Yahudi yang sekarang bukan ahli kitab. Karena mereka sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu udah. Sampai zaman dulu udah pernah mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, tidaklah pantas orang yang mengaku tangan bahwasanya Isa adalah anak Maryam, anak Tuhan, lalu kemudian juga Uzair anak Tuhan, itu gak mungkin. Orang yang mengatakan seperti itu dia adalah orang yang beriman. Itu sudah ditentang. Sekarang sudah. Itu hanya bagaimana sebelumnya, dan mereka kan disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya mereka itu biar kita itu tertarik kepadanya, lalu kemudian untuk menjadikan kita itu ragu terhadap agama kita sendiri. Itu memang janji mereka di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Jadi kita jangan sampai terpengaruh. Oh ternyata lalu kemudian keluarga anak kita dapat yang seperti itu, naudzubillah. Itu di dunia saja mungkin enak, mungkin, tetapi nanti di akhirat matang, naudzubillah. Jadi tidak. Itu hanya udah itu dianggap berita-berita yang mungkin. Tapi anehnya masih banyak juga ya mendukung. Naudzubillah. Jadi kalau kita tidak boleh percaya bahwa itu adalah kebenaran, itu adalah sesuatu yang disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas, ya. Itu wala tuqul musyrikata yu'min gitu kan. Itu udah jelas. Itu ayat yang paling terakhir tentang masalah pernikahan. Itu sedikit tentang bagaimana kita melihat di sosial media yang terjadi. Jadi kita sekali-kali jangan sampai meragukan agama kita. Tetaplah lakum dinukum waliyadin. Ini yang kita tanamkan. Ini sebelum kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita insya Allah ini mungkin terakhir sebelum Ramadan, dan nanti bulan Syawal kita sambung kembali. Diingat ayatnya yang akan kita bahas nantinya 84 gitu ya. Itu diikut dan untuk melanjutkannya. Jadi berapa banyak ilmu yang kita dapatkan ketika mengkaji dari Al-Baqarah sampai Al-Imran, ternyata banyak apa yang belum kita ketahui ternyata ada gitu. Itu karena rutin gitu ya. Tapi kalau kita nyoblek di ini itu gak berubah. Tapi ini insya Allah lebih baik. Kemudian mungkin saya sebagai pengampu selama setahun, mungkin banyak kesalahan baik itu gurau ataupun sengaja ataupun tidak, maka saya selaku manusia biasa mohon maaf kepada Bapak Ibu, terutama kalau ada yang kata-kata kurang pas, itu adalah kelemahan dari saya sendiri. Kebaikan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti sebelum kita berpisah gitu ya, berpisah sementara
kita salaman dulu, jangan pulang dulu, kita salaman, jabat tangan maksudnya, yang ibu-ibu sampai ibu-ibu, sehingga kita yang sudah bertemu kurang lebih 1 tahun ini, kan tiap tahun saya adakan seperti ini, kita tidak ada salah di antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis ini majelis yang murni karena untuk belajar tentang Al-Quran. Itu saja. Kemudian kita tutup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kita semua yang hadir pada majelis ini dan jemaah secara keseluruhan, baik yang hadir ataupun yang sekarang belum hadir karena hujan, dan begitu juga kita doakan anak-anak kita semoga menjadi anak yang saleh dan salehah. Juga mendoakan juga mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, kekuatan dalam bulan Ramadan sehingga kita bisa bertemu lagi di bulan Syawal insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim. Allahumma inna nashhadu bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabb kami, dengan segala pengharapan dan kelemahan diri kami ya Allah, di malam hari ini kami memohon kepada ampunilah dosa-dosa kami yang hadir pada kesempatan ini ya Allah. Berikanlah rizki-Mu ya Allah kepada hamba-hamba-Mu ini ya Allah dengan turunnya hujan ini. Jadikanlah anak-anak kami, cucu-cucu kami anak yang saleh dan salehah ya Allah, taat kepada-Mu dan berbakti kepada kedua orang tua. Kuatkanlah kami dalam keimanan, kuatkanlah kami dalam keislaman ya Allah. Dan matikanlah kami nanti ketika Engkau berkehendak ya dengan adanya husnul khatimah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang cinta kepada ilmu ya Allah, sehingga bisa menularkan ilmu itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadikanlah anak-anak kami ahli Al-Quran ya Allah, sehingga bisa membaca Al-Quran dan mengamalkannya ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang istiqamah sehingga bisa mencontoh bapak ibu mereka ya Allah, sehingga bisa melakukan salat 5 waktu dengan baik, dia melakukan puasa Ramadan dengan baik, dan melakukan kewajiban yang lain sebagai anak kepada orang tua ya Allah. Hanya Engkaulah yang bisa mengabulkan doa-doa kami ya Allah. Berikanlah kami kalau ada kesalahan semuanya agar supaya dijauhkan dari semua mara bahaya ya Allah, karena Engkaulah yang bisa menyingkirkan semua mara bahaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, seperti sawalan itu kita selamat satu persatu lalu kemudian kita pulang. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.